وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويسس الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم سسق الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وبه الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويسس الغمام بوجهه الكريم وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الفاتحة. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina wa wafiqna ila tariqil mustaqim wa'afina wa'afu 'anna waghfir lana ya arhamar rahimin. Sallallahu alaika ya man ba'alul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Warzuqnil fahmal qawi wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Kemudian yang berikutnya masih daripada kita menjelaskan tentang sifat yang kelima, yaitu sifat qiyamuhu binafsih. Jadi qiyamuhu binafsih ini artinya berdiri Allah dengan sendirinya, dan Allah mustahil tiada berdiri dengan sendirinya. Jadi Allah Ta'ala itu maha sanggup, maha bisa berdiri dengan sendirinya tanpa berhajat kepada yang lain. Nah, mustahil Allah Ta'ala itu berhajat kepada yang lain. Arti berdiri sendiri ini artinya kada berhajat. Allah maha kaya daripada yang lain. Dan yang berhajat dan minta bantu kepada yang lain ini adalah
sifat kita makhluk, sifat kita yang lain daripada Allah. Ini kita ini seberataan berhajat kepada yang lain. Dalilnya adalah firman Allah, innallaha laghaniyun 'anil 'alamin, bahwasanya Allah Ta'ala itu yang kaya, artinya Allah kada berhajat daripada sekalian alam. Nah, maka pengamalan daripada qiyamuhu binafsih ini sepatutnya bagi kita orang beriman yang berakidah bahwa dia menyatakan akan hajatnya dan fakirnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bila kita beriman dengan Allah yang bersifat dengan sifat qiyamuhu ta'ala binafsi, maka kita ini bila hendak perlu apapun mintanya kepada Allah. Bila kita berhajat apapun, maka serahkanlah hajat kita ini sepenuhnya kepada Allah. Dan kemudian juga pengamalan qiyamuhu binafsih ini, kita bertawakal ataupun berpegang sepenuhnya urusan kita hanya kepada Allah, karena Allah Ta'ala ini maha mampu untuk mengabulkan akan segala hajat-hajat kita. Nah, ini semalam kita juga disuruh bertawakal kepada Allah. Arti tawakal itu semalam hati kita ini percaya sepenuhnya berpegang kepada Allah. Masalah urusan apapun kita percayanya kepada Allah, serahkan kepada Allah. Nah, tapi hatinya kita berpegang kepada Allah, usaha dan ikhtiarannya jangan ditinggalkan. Karena kebanyakan orang ini ada yang kadang berpingkut di hati aja lawan Tuhan, percaya lawan Allah, tapi usaha ikhtiarannya ditinggalkan. Atau sebaliknya, usaha ikhtiarannya digawe, tapi berpingkutnya lawan usaha. Nah, ini kadangnya kada bertawakal juga, kadangnya berpingkutnya lawan usaha. Jadi dua-duanya kita lah usaha ikhtiar dijalankan. Nah, tapi hati kita berpingkutnya masalah apapun hanya kepada Allah. Nah, kemudian kata ulama, usaha orang yang tawakal ini ada 4 macam. Yang pertama adalah menghasilkan manfaat yang belum ada, menghasilkan manfaat yang tidak ada. Jadi asalnya kada ada, kemudian kita usahakan supaya manfaatnya ini ada. Nah, seperti kita hendak berisian bani, maka jalan supaya dapat hasilnya itu adalah dengan bahuma. Nah, ini bertawakal ngarannya. Hati berpingkut kepada Allah, jalan supaya dapat banih dari apa, dengan cara bahuma atau dengan cara bertani aja kita. Kada mau kita hadang-hadang di rumah aja, kalau ada datang kita banih sorangan ke rumah, kada mau. Atau menghayal-hayal kalau bila aja rumput nang di rumah nih berbuah banih kena kada mau. Nah, jadi bila hendak dapat banih, jalannya adalah dengan usaha, dengan cara bahuma. Nah, ini ngarannya menghasilkan manfaat yang belum ada. Nah, kemudian yang kedua adalah usaha orang tawakal ini memelihara manfaat yang sudah ada. Nah, jadi manfaat ini sudah ada lawan kita. Nah, agar manfaat ini terus ada, nah maka kita pelihara manfaat tadi. Nah, seperti kita menyimpan banih untuk setahunan misalnya. Nah, menyimpan banih, kita batu tong bahuma ini kan kita simpan dalam kindai atau dalam karung kita kan. Nah, makanya artinya menyimpan atau memelihara sesuatu manfaat yang sudah ada. Nah, ini tawakal juga ngarannya. Jadi orang menyimpan banih ataupun bersimpan sesuatu di rumah ini kadang menafikan, kadang meniadakan akan tawakal. Boleh kita itu menyimpan apapun di rumah, gasan manfaat akan datang. Kesimpanan duit di rumah misalnya, gasan keperluan sehari-hari misalnya adalah gasan cukup sebulan kah, atau gasan cukup seminggu kah, atau bersimpanan banih tadi gasan cukup setahunan kah, ini tawakal juga orangnya.
Nah, cuma karena ulama ini ada yang mengatakan batas kuatnya tawakal itu bila orang itu sehari bacari habis sehari ini nang bujur-bujur sempurna tawakalnya. Artinya inyanin apa kadang mengatakan apa nang dimakan esok hari, pokoknya hari ini bacari hari ini, makan hari ini, masalah esok tuh bacari pulang. Ini orang nang bujur-bujur tawakalnya kuat luar biasa nang sempurna. Dan kayak burung bilang semalam kan burung itu bacari sehari ini habis sehari, bisukan tolak parutnya lapar, di sore hari pulang datang ke rumah parutnya kenyang. Nah, itu binatang yang paling kuat tawakal itu burung lah. Nah, ulama-ulama sufi dahulu pun mereka itu kadang memikirkan napa nang pacangan dimakan hari esok napa. Nah, pokoknya nang didapat hari ini dimakan hari ini, yang penting ibadah kepada Allah jangan ditinggalkan. Nah, ini yang bujur-bujur sempurna tawakal ya kita lah. Ada masalah memikirkan masalah apa nang dimakan esok, apa nang dipakai gasan esok, ada memikirkan itu, yang penting ibadah lawan Allah terjalankan. Ada lagi ulama mengatakan tawakal itu batasnya 3 hari aja, bila lebih pada 3 hari menyimpan makanan ini sudah keluar daripada batas tawakal. Masih dalam 3 hari aja menyimpan, misalnya bisa makanan ya cukup gasan 3 hari. Nah, kalau lewat daripada 3 hari ini sudah keluar daripada tawakal. Ini tingkatan orang yang sudah tinggi itu adalah. Ada lagi yang mengatakan batas maksimal boleh menyimpan makanan itu ataupun manfaatnya kita simpan itu 40 hari. Nah, jadi mun kita mau umpatin 3 pendapat ini, boleh sehari aja, hari ini baca hari, esok habis sudah, kali lagi yang dimakan biasanya esok baca hari pulang. Kemudian pendapat yang kedua batasnya boleh 3 hari aja. Ada lagi mengatakan batasnya itu boleh 40 hari. Namun kita mengambil pendapat 3 macam ini, kita nang bersimpan banih nikin desa tahunan ini berarti sudah keluar daripada batas tawakal. Karena kita masih memikirkan apa nang dimakan. Orang tawakal bujuluan Tuhan itu ada memikirkan masalah itu aja. Pokoknya ibadah jalan kepada Allah, masalah rezeki itu dapat serahkan kepada Allah. Nah, kemudian yang ketiga, usaha orang yang tawakal ini adalah seperti menolak akan mudarat, menolak bahaya yang akan datang. Seperti adalah lari daripada binatang buas. Nah, di muka kita nih ada misalnya binatang buas hendak menyesahi kita. Nah, kayak apa bentuk tawakalnya? Buka kita daripada binatang tadi. Tawakal juga adanya, jangan menghadang bahaya. Namun tahu pacangan di mukanya ada binatang hendak menyasar, nah, maka tawakal kita tadi adalah buka daripada binatang tadi. Namun kita menghadang itu mencari mati kiranya. Aku aja tawakal aja lawan Tuhan aja. Misalnya ada pacangan mati juga aja misalnya nih. Karena umur ini tangan Tuhan juga bukan di tangan binatang misalnya adalah. Soalnya mati juga diterkam misalnya harimau adalah. Nah, jadi bila memang melihat bahaya di depan, nah, bentuk tawakal kita tadi kepada Allah kita berserah, tapi jalan usaha ikhtiarnya jalan akan buka daripada binatang tadi, jangan menghadang. Namun tahu bahaya buka, jangan kita biarkan kita menghadang, jangan. Kayak di rokok itu kan ada tulisan kalau lah apa aja, rokok itu kan tahu sudah ada baik untuk kesehatan. Namun kita bujur-bujur mentawakal itu harusnya merokok ya Allah, karena ini bahaya nih. Usaha orang ikhtiar, orang tawakal tadi menjauhi daripada bahaya. Namun tahu bahaya jangan digawi. Apalagi tulisannya di rokok itu apa? Rokok membunuhmu aja ya Allah lah. Namun pacaran membunuh ini jangan dipakai artinya dah. Tapi jangan pulang jawaban orang perokok adalah orang yang berokok ini kuat tawakalan Tuhan ya, yakin artinya orang yang perokok ini imannya kuat. Kenapa ini yakin bukan rokok yang membunuh aja? Ya alasannya pulang ya Allah yakin jadinya kematian itu di tangan Allah bukan di tangan rokok. Jadi tulisan yang rokok membunuhmu itu ada bujur orang perokok nih karena ya orang hendak merokok ini macam-macam alasannya biar supaya kamu merokok ya Allah.
Jadi buan merokoknya buan kuat-kuat iman aja lah. Jadi yakin bukan rokoknya membunuh. Ya kita yakin aja berataan umur ya kalau kematian itu kan di tangan Allah berataan. Cuman tadi bila ada bahaya jangan dihadang bahaya tadi. Jadi belum pernah mendengar apa tuh lah model dokter ya. Jadi dokternya saya memadahkan apabila orang barokok adalah barokok itu mengurangi umur berapa 3 hari ya 3 detik sehari ya, mengurangi umur 3 detik sehari ya lah. Kemudian apabila orang ini pengurihingan, orang ini penanawaan, orang ini bahagia, ini menambah umur 5 detik sehari. Jadi mun orang tuh parokok itu mengurangi menghandapakan umur karena sehari 3 detik berkurang nyir dokter nih kan. Dokter ini kayak model kayak jadi Tuhan jemput teman ya kalau tahu di umur ya kalau jadi bila orang barokoknya 3 detik sehari berkurang umur. Nah kaliakan aja biar setahun 360 dikali 3 detik. Nah, berapa menit berkurang umur jika kita bawa bersalawat tuh berapa banyak benar salawatnya. Jadi 3 detik berkurang jadi dokter nih. Tapi pulang bila orang ini pengurihingan, bila orang ini pananawaan, bila bahagia terus itu bertambah umurnya 5 detik sehari. Jadi mun sambil barokok atau sambil takurihing ya terus itu masih berujung 2 detik masih. Jadi makanya barokok itu jangan tapi rangut-rangut. Kalau orang merangut ini pulang kebalikannya 5 detik berkurang sehari umur. Jadi mun masih anak berujung itu apa barokok itu sambil kurihing ya kalau masih berujung 2 detik masih. Itu tuh rumusnya ujian dokter ya kalau ada tahu jujur kada. Lekas mati itu mana barokok pulang, mana penyakitan pulang. Nah ini 7 detik sehari berkurang umur 8 detik ya. Allah alam itulah. Nah kemudian yang keempat dan yang ketiga adalah menolak mudarat yang sudah ada. Jadi adalah lari daripada binatang buas. Kemudian yang keempat adalah menolak mudarat yang sudah ada. Kalau yang ketiga tadi menolak mudarat yang akan datang. Nah menolak mudarat yang sudah ada ini seperti berobat dari penyakit. Nah, penyakit ini kan bahaya atau mudarat yang sudah ada di awak kita. Nah jalan tawakalnya tadi usahanya adalah dengan berobat. Nah obat ini kadang menafikan, kadang meniadakan akan tawakal. Jadi muntahu garing bawa obat. Jangan ditahani aja penyakit di awak, ya kalau disimpani aja itu ngeranya kada tawakal lawan Tuhan. Nah kemudian yang keenam adalah sifat Allah yang berikutnya adalah wahdaniyat. Wahdaniyat artinya adalah asa, baik asa pada zatnya, asa pada sifatnya, dan asa pada af'alnya. Maka mustahil Allah itu berbilang akan zatnya, berbilang sifatnya, dan berbilang af'alnya. Nah, jadi wajib Allah Ta'ala itu adalah asa. Arti asa ini dulu semalam ada duanya, tunggal. Namun dipadahkan Allah satu ini bilangan yang kemungkinan ada 2, kemungkinan ada 3 dan seterusnya. Tapi kalau dikatakan Allah itu asa, nah maka Allah Ta'ala ini tunggal. Kamu anak yang keberapa aja? Oh aku anak tunggal. Nah, anak tunggal ini berarti kada ada lagi anak yang kedua ketiga, tapi kamu anak yang keberapa? Aku anak yang pertama. Nah kalau dipadahkan anak pertama ini berarti ada kan anak yang kedua, anak yang ketiga. Nah jadi Allah Ta'ala ini adalah asa pada perbuatannya. Nah maksud asa pada perbuatan ini artinya segala perbuatan yang ada di alam semesta ini semuanya perbuatan Allah. Nah perbuatan yang baik, perbuatan yang buruk itu semuanya adalah terbit dari perbuatan Allah. Tapi karena yang bagus-bagusnya kita nisbahkan kepada Allah, ya kalau yang buruk-buruknya itu kita nisbahkan kepada diri kita. Apabila kita berbuat baik, nah maka ini adalah datangnya daripada Allah. Nah bila perbuatan ada yang kada baik di diri kita, nah maka padahal kan adabnya itu perbuatan yang kada baik dari diri kita. Tapi di hati kita tetap memandang yang baik dan buruk itu datangnya semuanya daripada Allah.
Namun kita memadahkan yang kada baik datang daripada Allah juga sampai terkeluar di montong lah, itu kada baadab lawan Tuhan garannya. Walaupun sebujurnya pada hakikatnya ya bujur aja nang buruk nang kada baik, itu semuanya datangnya daripada Allah juga. Cuman kada baadab kita lawan Tuhan lah. Seperti kita memadahkan, bahkan jar ulama kita memadahkan Allah menciptakan anjing misalnya, Allah menciptakan babi. Itu bujur aja sebujurnya, karena babi lawan anjing ini ciptaan Tuhan juga, cuman secara adab kita lawan Tuhan itu kada beradab. Sesuatu yang kada baik itu jangan disambat di kita. Jadi kalau kita melihat ada perbuatan, maka pandanglah dengan mata hati kita, ini perbuatan ini terbitnya dari perbuatan Allah, karena satu perbuatan aja, perbuatan Allah. Tapi bila nang kada baik, karena kita usahakan supaya jangan tagawi nang kada baik. Karena kita ini diatur oleh syariat, ya kalau nang baik disuruh menggawi, nang kada baik jangan digawi, karena kita diatur oleh agama kita. Bila melihat anak misalnya berbuat nang kada baik, wajib kita menegur, wajib ditagur. Tapi pandangan hati kita, anak ini kada bisa berbuat semua nang digawinya ini perbuatan Allah juga. Ini menggawi nang baik datang daripada Allah. Anak berbuat nang kada baik, kada paasian misalnya, datang daripada Allah juga perbuatannya. Cuman secara syariat kita wajib menegur. Ini kaina kada boleh digawi, ini nang boleh digawi. Mau nikah melawan nakai lawan guitan ini kada bagus, kada boleh. Itu wajib kita menegur. Dan sangit bolehlah kita sangit, misalnya anak nih kada paasian kita sangiti misalnya, boleh aja. Cuman sangitnya ini sekadar sangit menjalankan syariat, menegur yang kada bagus. Tapi hati kita jangan sampai kita nih membenci lawan si anak. Amun kita kada katuju lawan anak, benci lawan si anak dengan perbuatan yang kada baik tadi, atau sama kita tuh menuas gawian Tuhan katanya. Anak misalnya menggunakan cangkir pecah piring atau cangkir pecah di rumah, habis-habisan kita tiwas, kita pukuli anak tadi. Nah ini berarti orang ini kada ridha dengan takdir Tuhan. Anak tadinya adalah bisi kudrat iradat kada bisian kala memecahkan piring itu pun nang kawa memecahkan piring, perbuatannya itu perbuatan Allah juga. Amun kita tiwas, kita sambati macam-macam, sama ngarannya kada ridha dengan takdir Tuhan. Anak tadinya kada kawa mengangkat piring, kada kawa memecahkan piring, kada kawa, kecuali semua itu perbuatan Tuhan di situ. Makanya ujar Imam Haddad naza'al aqdar man istaqbaha min akhihi ma la yadkhulu takhtal ikhtiyar. Sama orang itu dikatakan menentang takdir apabila inya itu maniwas perbuatan saudaranya yang di bawah kehendaknya. Sedang sana kita umpama atau keluarga kita atau kawan kita tagawin yang kada baik, kita tiwas habis-habisan, kita caci maki, kita sambatinya. Nah orang namanya batin yang kada bagus ini adalah menentang takdir Tuhan. Dalam takdir memang di saat itunya tegawi perbuatan itu. Nah kita sebagai orang yang beriman beragama Islam wajib menegur, cuman jangan ditiwas, jangan disambati. Karena ujar Allah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Yang menciptakan kamu itu adalah Allah, dan Allah juga yang menciptakan perbuatan kamu. Berarti perbuatan yang kita gawe ini terbit dari perbuatan Allah. Dan kemudian Allah Ta'ala itu juga asa pada sifat-sifatnya. Nah, sifat mendengar, melihat, berkata-kata, berkuasa, berkehendak, hidup, ya kan? Itu semuanya adalah sifat Allah. Jadi bila kita melihat, rasakan yang melihat ini sifat Allah, yang melihat. Allah menitipkan sifat basarnya di mata kita lalu melihat. Kita kalau mendengar berarti yang mendengar itu sifat Allah. Allah bersifat sama. Allah menitipkan sifat samanya kepada kita lalu kita kalau mendengar. Nah, jadi semua sifat-sifat yang ada di diri kita ini semuanya sifat Tuhan, sifat Allah. Jangan kita mengambil daripada sifat-sifat Allah. Dan guru bahari maling yang paling jahat ini maling yang mengambil sifat Tuhan, mengakui ampun orang. Perbuatan ampun Allah jangan diakui, ini perbuatan kita. Sifat yang ada pada kita ini sifat Allah, jangan diakui sifat kita. Kemudian pulang yang ketiga, Allah Ta'ala itu esa pada zatnya.
Nah, yang dimaksud asa pada zatnya ini pandangan kita bahwasanya seluruh alam semesta ini adalah satu wujud, semuanya adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya terbit daripada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah syuhudul kasrah fil wahdah, ya Allah memandang yang banyak ada daripada yang satu. Kemudian syuhudul wahdah fil kasrah, memandang yang satu ada pada yang banyak. Ada lagi syuhudul wahdah fil wahdah, memandang yang satu dasar satu juga. Nah, yang satu di situ adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah wajib bersifat wahdaniyat atau asa. Nah, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallahu ahad." Katakan oleh Muhammad, Allah itu adalah Tuhan yang esa. Maka patutlah bagi orang yang beriman, yang berakidah bahwa dia melihat PL-nya Allah juga atas tiap-tiap satu kejadian. Jadi orang yang beriman, yang berakidah ini bila ia beriman kepada Allah yang bersifat wahdaniyat, mata hatinya itu memandang semua perbuatan di alam semesta ini adalah terbit daripada perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengamalkan malah tunggal dikitan sambil itu tunggal dikitan dijalankan, karena kadang-kadang pulang ada ingatan dibulikakan pulang jago bare asalnya ada ingatan bulikakan pulang, diingatakan pulang, dan mengamalkan jalur tadi itu apa memandang perbuatan Allah ini kadosa nang pajam buncilak kadosa sambil kita jalan aja, sambil kita jalan di jalan tanah misalnya memandang ada perbuatan, oh ini kita pandang ini perbuatan Allah, apa? Maka ujar ulama, pandangan yang tidak ada Allah di pandangan itu, maka pandangan itu batil, pandangan itu sia-sia, tidak ada artinya. Tapi bila kita sambil memandang untuk ada Allah di pandangan tadi, maka berpahala pandangan kita. Nah, disitulah orang yang ma'rifat lawan Tuhan itu dia kada pernah putus dari pahala. Kenapa? Melihat ke muka, ingat Allah. Melihat ke belakang, ke kanan, kiri, atas, bawah, ingat Allah. Bahkan berpajam pun orang yang ma'rifat lawan Tuhan itu jadi pahala berataan. Kita kadang ma'rifat lawan Tuhan ini, pembacaan ini pun kadang-kadang bisa kan berpahala. Apalagi kada sing bacaan sama sekali makinnya ulah dosa aja. Orang yang ma'rifat itu diamnya pun sudah jadi pahala. Adanya kada pernah lepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya sifat Allah yang wajib adalah sifat kudrat. Kudrat artinya adalah kuasa, maka mustahil Allah itu lemah. Jadi yang berkuasa itu adalah Allah, yang lemah ini sifat kita. Adapun kekuasaan yang ada pada diri kita ini, kemampuan yang ada di wadah kita ini adalah kemampuan Allah. Jadi bila ada nampak di diri kita ini ada kekuasaan, kemampuan, kekuatan, ini berarti adalah mazhar kenyataan daripada kudratnya Tuhan. Dan perbuatan kita itu, kuasanya kita itu, ujar ulama adalah majazun wa khayalun wa wahmun, yalah seperti perumpamaan aja, majas ataupun sangka menyangka aja, bukan sebenarnya. Nah, dalilnya adalah firman Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah itu atas tiap-tiap sesuatu dia amat berkuasa. Jadi yang berkuasa itu adalah Allah. Maka patutlah bagi orang yang beriman dan berakidah bahwa dia ini bersifat akan tawadhu, dan janganlah dia bersifat takabur, artinya membesarkan akan dirinya. Nah, jadi pengamalan daripada sifat kudrat ini, kita banyak-banyak bersifat merendah hati, ya, rendah diri, bersifat tawadhu, dan jangan sekali-kali kita bersifat takabur, merasa besar, merasa hebat. Karena yang hebat tadi adalah Allah. Jadi mun inya beriman kepada Allah yang bersifat kudrat,
Nah, maka jangan sekali-kali kita hendak berkuasa juga. Kenapa? Bila kita merasa kita hendak berkuasa, berarti tak ambil sifat Tuhan katanya. Bahasa kasarnya itu kita tuh hendak jadi Tuhan. Jadi kebanyakan kita ini sifat kita ini berataan adalah lemah. Merasa hina, ya Allah, sifat hamba aja tuh. Jangan merasa sombong. Karena ujar Imam Ali bin Abi Thalib, kita ini manusia ini seberataan lemah dan hina berataan. Kenapa? Awaluhu nutfah wa awsatuhu qadirah wa akhiruhu jifah. Kita manusia ini kadang-kadang yang disombong-sombongkan Yazidin. Kenapa? Awal kita ada di dunia ini awalnya diciptakan daripada setetes banyu mani. Banyu mani itu banyu yang hina. Jadi kita ini awal kejadiannya daripada banyu mani. Kemudian setelah kita diciptakan jadi manusia kemana-mana pulang di tengah-tengah perjalanan kita dibawa kemana-mana. Itu yang dibawa tuh kotoran dalam parut, bulak membawa tahi dalam parutnya kalau lah. Wajarlah kita ini bersombong-sombong kan kalau sombong-sombong kan apa? Yang dibawa hari-hari dalam parutnya tahi yang dibawa kami tahi yang dalam parut. Adalah orang sombong lah, tidak aku nih dalam parut ini tahi tahu lah jangan adalah itu ada lah. Namun mau merasa kita ini yang kita bawa ini adalah kotoran, nah kita kada pantas menyombongkan diri. Dan setelah kita mati pulang jadi apa? Jadi bangkai. Awal diciptakan dari banyu mani, ketika hidup nang dibawa kemana-mana adalah kotoran, ketika meninggal pulang jadi bangkai. Nah berarti kita ini awalnya hina, pertengahannya pun hina, akhirnya pun adalah hina, jadi bangkai. Kada aku sudah mengaji marifat, ya meninggalnya kita kada hancur dalam kubur. Jangan merasa kayak itu ya kalau kita nih bayangkan kita nih pacaran jadi bangkai, jangan dia sombong-sombong pada dulu. Yang bersombong-sombong itu timbul jadi bangkai kan akhirnya. Ada kejadian kan hari itu di daerah sana tuh ada orang ini mengaji marifat, bisian ilmu marifat. Jadi bepadah lalu orang sakampungan, kena aja bila aku meninggal aku berwasiat lah, kena bongkar kuburanku. Imbah seminggu aku meninggal bongkar kuburanku lihat aja jarang. Aku ini kadang-kadang hancur dalam kubur. Nah karena wasiat sidin ini kan hendak dibongkar tadi. Ayo orang kampung nih hendak melihat kayak apa ilmu marifat sidin nih. Bujur agak kada hancur dalam kubur. Seminggu meninggal dibongkar orang. Hanya sampai ke kotaknya ancap buhan anu apa arahnya buhan pada bukan kubur langsung melimbuhkan tanahnya. Napa bau buruk sekalinya. Nah, soalnya jadi bangkai aja sekalinya dikira apa? Ada hancur dalam kubur soalnya bangkai juga. Jadi jangan berpikiran dahulu kita ini pacaran kada hancur, jangan kayak itu. Artinya hancur kita ini pacaran berataan. Dan kemudian pengamalan sifat kudrat adalah banyak-banyak kita ini takut kepada Allah. Jadi merasa kita ditakutan lawan Tuhan. Kalau kita meninggalnya dalam keadaan yang kada baik, kalau kita dicabut umur di saat dalam keadaan kada baik, ya kalau takutan lawan Tuhan. Beginian jangan juga menyombong-nyombongkan diri, mentang-mentang misalnya muha bungas, jangan juga yang sugih, jangan juga menyombongkan lawan harta. Ya kan? Allah hendak mencabut menghilangkan harta yang banyak itu satu mata aja. Belang dijuntan maling pian amas nang dalam lamari sakiluan misalnya habis jadi orang susah, atau rumah nanggana misalkan dimakan api habis usang rumah. Nah jadi tidak pernah disombongkan. Tuhan hendak menghilangkan nikmat wadah kita ini satu mata aja. Bila kita sombong, nah, dicabut Tuhan nikmat tadi. Babinian nang pina bungas, pina malining, muh apa ngerak pipi nih, pina mulus pipi. Diuji Tuhan dengan penyakit cacar misalnya. Ayo pian beluang-luang muha ya kalau satu mata jatuhan seminggu gitu 2-3 hari gitu karena penyakit cacar hancur muha. Kalau pina serba kancang berataan pian karena beheraan sampai semingguan. Adakah mencalong mata ya kalau lah bekimpis jadinya gara-gara sombong lawan awak bungas aja. Nah alimnya pulang Tuhan nak mencabut ilmu nang di awak kita nih, dihilangkan Tuhan yang tadinya orang mengiang guru ustadz misalnya, diambil Tuhan ilmunya jadi orang gila. Sampai orang mengiang guru orang gila aja orang ya kan. Jadi jangan kita sombong.
Kajian Nabi siapa nang tawadu ya kalau Allah angkat derajatnya. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah, siapa nang bersifat merendah nah pasti diangkat Tuhan. Ini bila merendah ini kan pacaran selamat. Kita tuh berserusuk bawa rumahan orang misalnya atau rumahan kita. Mun pacaran dongok-dongok kalau tangkap kepala ya kalau jadi yang paling selamat itu apa? Betunduk kata harus insyaallah selamat kepala ya Allah, tapi mun tongok-tongok kepala tangkap iwak haruan tuh ya, mulai timbul nya tombak orang atau diunjuni orang. Jadi iwak itu bila hendak selamat jangan bertimbul. Kita pun itu bila hendak selamat jangan tapi bila hendak bertimbul, jangan tapi bila hendak berharap pada orang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sifat iradat. Iradat artinya adalah berkehendak ataupun menentukan. Maka mustahil Allah Ta'ala ini adalah tergagah atau dipaksa. Jadi kita ini yang dipaksa ya kalau kita ini yang digagahi sifat Allah. Nah, yang bersifat menentukan, yang berkehendak adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah fa'alul lima yurid. Artinya Allah berbuat bagi barang yang ditentukannya, bagi barang yang dikehendakinya. Maka patutlah bagi orang yang beriman dan berakidah bahwa dia memberi syukur kepada Allah dan memberi syukur atas tiap-tiap nikmat dan sabar atas tiap-tiap bala dunia. Jadi pengamalan sifat iradat ini adalah banyak bersyukur dan banyak-banyak bersabar. Karena bila dapat nikmat itu kehendak Tuhan, dan bila dapat musibah itu pun juga kehendak Tuhan. Nah, kita ini pengamalan sifat iradat ini bila dapat nikmat bersyukur, nah bila dapat musibah bersabar. Karena ujar Nabi as-sabru nisful iman, asyukru nisful iman. Ya kan, sabar itu separuh iman, syukur itu separuh iman. Bila kita mengumpul dua sifat ini, sabar ketika dapat musibah, syukur ketika dapat nikmat, nah maka sempurna iman ketika itu. Kita ini antara dua aja, kadang dapat nikmat, kadang dapat musibah. Itu seberataan manusia sudah, manusia itu antara dapat nikmat ataupun dapat ujian. Tapi mun kita hitung-hitung, biar kita ini banyak dapat nikmat juga daripada musibah. Musibah yang datang itu paling ya kan 1/10 aja daripada 100. Misalkan dapat nikmat 100, paling 10 yang kada nyamannya. Atau dapat nikmat 100, yang sakitnya 1 aja. Jadi mau kita hitung-hitung dapat nikmat yang paling banyak sudah. Tapi kita ini kadang-kadang dapat satu musibah ya kalau lah kada ingat lagi lawan nikmat yang banyak. Kalau Tuhan nepiannya jauh ulun tarus yang dapat musibah, padahal sudah tohok memakan nikmat Tuhan sudah nih hari-hari. Kawa berhinak, kawa mendengar, kawa melihat tuh nikmat Tuhan yang luar biasa sudah. Ditambah pulang nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dijadikan umat Rasulullah ya kan nikmat gana-gana. Jadi musibah yang sebuting itu jangan sampai melupakan kita daripada nikmat yang banyak. Jadi sabar lawan syukur. Dan arti sabar itu jangan bursa kumpul hari montong jisidin jangan abut dan hati dingin. Montong jangan abut ketika dapat musibah nih, kemudian hati kita pulang dingin, itu sabar karanya. Jadi bila dapat musibah beranai aja, montong jangan berabut, jangan pina gelisah, hati pulang dingin lawan Tuhan, jangan meniwas, jangan menyambat-nyambat lawan Tuhan. Kadang-kadang hilang hayam saikong aja tombor sekampungan kisahnya tahu. Berkisah sekampungan dari ujung kampung ke ujung kampung ya kok kamu tahu aja malam tadi hayamku hilang kamu jadi pintan maling. Tapi aku sabar aja Bang jar. Berkisah itu kan ada sabar karena dia. Aku sabar aja Bang jar. Ya tapi berkisah ke mana-mana itu ada sabar. Atau bani gak rusak misalnya umumnya tahun ini aja aku jar nang bahari nang dulu tahun tadi 100 balik kuliahan. Tahun ini 3 balik aja aku kuliah bani jar. Tapi sabar aja Bang aku jar. Mau sabar itu jangan berkisah ya kalau lah mau berkisah itu kada kau membelikan banih juga nang asalnya kada baik jadi baik kada kawa juga. Jadi montong jangan abut kemudian hati kita dingin. Nah adapun arti syukur itu adalah
menggunakan nikmat Allah atas sesuatu yang diridhoi Allah. Kita diberikan Tuhan nikmat kesehatan misalnya, kita bawa kesehatan tadi hadir ke majelis, kita gunakan kesehatan tadi gasan beribadah, ini ngarannya syukur ngarannya, menggunakan nikmat Allah kepada sesuatu yang diridhoi Allah, itu syukur. Nah, lawan daripada syukur itu kufur nikmat. Nah, ini artinya menggunakan nikmat Tuhan untuk bermaksiat tuh kufur ngarannya. Ya Tuhan, ikam kada sopankah lawan aku, jar Tuhan bahasanya nih, diberikan nikmat kesehatan, ya Tuhan ikam gunakan gasan melawan aku. Nah, itu ngarannya kufur nikmat. Dan bila orang bersyukur, janji Tuhan sudah apa? Allah tambahi. La in syakaratum la azidannakum, bila ikam bersyukur, ya Tuhan ku tambahi pulang. Dapat sabeting nikmat kita syukuri, tambahi Tuhan pulang kena jadi 10. Yang 10 itu kita syukuri pulang, tambahi Tuhan pulang nikmat jadi 100. Jadi jalannya bila hendak bertambah-tambah nikmat, jalannya syukuri. Nah, syukur ini bila dapat nikmat kita gunakan gasan ibadah, kita gunakan gasan membantu orang beribadah, itu bersyukur karena dapat duit, sumbangkan ke majelis sebagiannya, sumbangkan ke masjid gasan orang beribadah, ini artinya bersyukur. Jadi kita ini ujar Guru Munawar jadi bendahara Tuhan. Bila anak zaman hidup tuh jadi bendahara Tuhan. Niat berusaha pun niatakan kita ini jadi bendahara Tuhan. Berusaha bahuma, kami misalkan niatakan di hati aku di niat berusaha bahuma ini anak jadi bendahara Tuhan. Hati bendahara Tuhan itu apa? Bendahara itu kan orang mau mengikuti duit ya kalau. Tapi karena bila ada perintah dari yang di atas ujar ketua, bendahara keluarkan duit gasan keperluan ini. Nah, maka bendahara ini cepat aja mengeluarkan duit gasan keperluan yang diperlukan. Nah, kita ataupun kayak itu juga bila hendak nyaman hidup di dunia ini, ingatkan kita ini bendahara Tuhan, ya Guru Munawar. Berusaha jadi bendahara Tuhan. Jadi karena bila Allah memerlukan, ya Allah kenapa tuh nama segitu, nah orang hendak pengajian, sumbangkan duit di situ sebagian, sumbangkan duit. Oh ya Tuhan tuh nama segit misalnya ada yang dibaiki, keluarkan bendahara, keluarkan duit. Nah, bila kita bujur-bujur menjalankan sebagai bendahara Allah, maka kena yang di atas ini menambahi pulang titipan sidin, tambahinya duit, tambahinya terus. Karena ketua ini percayanya bendahara ini bujur-bujur menjalankan tugas. Nah, maka kita tambahinya pulang, tambahi duit, tapi kena bila diperlukan, nah maka siap-siap mengeluarkan duit. Nah, itu sifat iradat lah, kudrat dan iradat. Nah, sebelum adanya kudrat ini ada kehendak lah ya, kalau berkehendak lalu ada kekuasaan. Kayak kita tadi kan sebelum berangkat ke majelis ya, kalau ada bergerak di hati, hendak ke majelis, jaga hendaknya nih. Nah, bayangkan yang berkehendak ke majelis ini kehendak Tuhan, Allah titipkan kehendak tadi di hati kita. Nah, imbah timbul kehendak tadi lalu keluar dari rumah, memasang sandal, berjalan batis. Nah, itu nang kawabulah berjalan batis itu sifat kudrat Tuhan. Jadi kehendak itu kehendak Allah, nang kuasa untuk berjalan tadi pun juga adalah kudratnya Allah. Dan kau mengamalkan kita bertahan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sifat ilmu. Allah alam bisawab, mudah-mudahan ada manfaat yang mudah diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang bermanfaat, dimudahkan mengamalkannya, mudah Allah mengampuni semua dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan mudahan dengan berkat kita berkumpul di tempat ini, mudahan Allah memberkatkan dalam surga-Nya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudahan kita berkah diwakilkan dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman, husnul khatimah, masuk surga dengan hisab. Ala hadiniyat wal hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما علما. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع طاعة. اللهم انصر عيوبنا وعيوب علمنا ولا تنهي بركة علومهم عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.